kau kembalikanlah itu uang investor jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata terkait dengan batu bara. Kalau tidak dapat kami tagih di dunia, kami tagih kau di akhirat nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Sahabat sekalian, kesempatan ini kita melanjutkan yang terkait dengan beberapa hal yang menjadi masalah Yusuf Mansur. Dan kita tahu Senin kemarin banyak para korban investasi bisnis Yusuf Mansur yang datang ke rumah, ternyata Yusuf Mansur sedang berada di Yaman. Dalam sebuah postingannya pada Instagram, Yusuf Mansur menyatakan sedang berada di Yaman dan sedang bersiap-siap untuk menuju ke Mesir. Saya yakin dari Yaman pun Yusuf Mansur tahu kalau ada banyak tamu yang hadir di rumahnya. Bisa dilihat juga kenapa demikian, karena ada pengacara dia yang menemui para korban yang datang ke rumah Yusuf Mansur. Dalam beberapa narasi-narasi yang disampaikan Yusuf Mansur, termasuk juga kaitannya dengan putusan pengadilan di Tangerang yang menyatakan perkaranya ditolak dan belum masuk pada perkara. Yusuf Mansur menyatakan bahwa bagaimana bisa belajar dari peristiwa itu dan meminta banyak pihak untuk saling menghentikan berbagai hal yang terkait dengan pengungsian, ujaran kebencian dan sebagainya. Yang menarik juga ternyata dari beberapa komen yang masuk di dalam Instagram Yusuf Mansur mengingatkan agar Yusuf Mansur bisa segera menyelesaikan beberapa masalah yang ada di tanah air. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Nabi tidak mensolatkan orang yang masih memiliki utang piutang. Di antara beberapa komen tadi memang ada yang mengingatkan bahwa Yusuf Mansur dicari orang. Kemudian juga ada yang mengingatkan bahwa misalnya dari Opek Rahman, Nabi tidak mensolatkan orang mati dalam keadaan masih ada urusan utang piutang. Ustadz, bayang nyari noh, kagak disambut itu tamu-tamu yang datang ke rumah Ustadz. Ya, dari Ami, Paper Lover, dan masih banyak lagi. Beberapa juga ada yang mendoakan untuk Ustadz Yusuf Mansur. Sahabat sekalian, memang yang menarik narasi-narasi yang disampaikan Yusuf Mansur seakan-akan memang ada pengakuan bersalah, tapi pada sisi lain kadang-kadang juga menyatakan bahwa beberapa pihak telah melakukan fitnah dan membuli dia, sehingga itulah yang kemudian ternyata mengundang tanggapan serius dari seorang pengacara, yakni Pak Zaini. Jamaah Masjid Darussalam terkait dengan investasi batu bara, para investor mengajak Ustadz Yusuf Mansur bermubahalah ya. Kalau Ustadz Yusuf Mansur memang berani dan mereka mengatakan bahwa mereka benar, tentunya mau. Tetapi hari ini lagi-lagi tetap tidak berada di rumah. Kapan ente mau di rumah? Kami datang lagi nanti. Kami meminta Yusuf Mansur mengembalikan seluruh investasi yang kami setor kepada Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2009 kemarin. Ya, jumlahnya cukup fantastis lah, perkiraan sekitar 50 miliaran seluruh investasi seluruh jamaah. Memang seakan terjadi perang pernyataan antara Yusuf Mansur dan beberapa pihak, termasuk dari para korban dan juga pengacara para korban. Tetapi melihat beberapa komen para netizen, pandangan-pandangan juga pendapat dari beberapa pihak, tentu pada akhirnya akan tahu siapa yang berbohong. Pada pernyataannya, pengacara Pak Zaini menyatakan bahwa siap beradu data, bahkan siap untuk besok menagih apa yang disampaikan di akhirat bila pada pengadilan dunia tidak terselesaikan dengan baik. Karena kami punya banyak bukti fakta hidup, bukti saksi yang melihat dirimu itu berpresentasi kemudian menjanjikan akan mengganti kerugian jamaah investasi Darussalam, investasi yang kami tanamkan itu ya. Ini kami tagih sekarang. Kau kembalikanlah itu uang investor jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata terkait dengan batu bara. Kalau tidak dapat kami tagih di dunia, kami tagih kau di akhirat nanti ya. Sahabat sekalian, tentu menjadi sesuatu yang menarik pernyataan Pak Zaini Mustafa yang seperti disampaikan tadi, pengacara yang lahir di
Ngawi tersebut termasuk menjadi salah satu korban dari program bisnis batubara yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur. Sebagai korban dan juga orang yang paham hukum, saya kira Pak Zaini Mustafa ketika berani menyatakan memiliki fakta-fakta dan bukti yang kuat menjadi menarik untuk kita ikuti lebih lanjut. Sementara di lain pihak, Yusuf Mansur dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa yang terkait dengan bisnis batubara adalah sebuah fitnah atau hoaks. Kami minta klarifikasi terkait dengan pernyataan Ustadz Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa investasi batubara yang berada di kota wisata itu menurut Ustadz Yusuf Mansur adalah hoaks. Itu saya katakan tidak hoaks, 1000% itu benar. Ada investasi, kemudian ada korbannya. Yang berpresentasi pertama adalah Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian setelah ini macet gagal bayar, Ustadz Yusuf Mansur pernah datang ke Legenda Wisata menemui investor bahwa janjinya akan menyelesaikan dengan cara mencicil. Tapi sampai dengan sekarang tidak pernah dipenuhi. Jadi pernyataan Ustadz Yusuf Mansur itu bohong. Yang menarik juga ternyata sekarang berbagai persoalan yang menimpa Yusuf Mansur sudah diikuti dan dimuat oleh berbagai media mainstream. Yang demikian itu tentu menyatakan atau sebuah fakta bahwa persoalan Yusuf Mansur telah bergulir secara alami, natural, dan susah untuk dikatakan bahwa itu digerakkan oleh seseorang yang tidak suka pada Yusuf Mansur. Kalau kita ikuti pada Kompas TV misalnya, yang mewawancarai korban investasi batubara Yusuf Mansur, yakni Bapak Nur Khalik, kita bisa mengetahui betapa bahwa memang kegiatan tersebut betul-betul ada, korbannya ada, dan bahkan nilai-nilai investasinya yang disampaikan cukup besar. Dan inilah tadi yang mengingatkan netizen bahwa pintu surga akan tutup ketika seorang hamba masih memiliki hutang-piutang di dunia. Sahabat sekalian, ada yang menarik dari beberapa komen netizen pada liputan Kompas TV tersebut. Sebagian akan saya sampaikan dari Adi Kembar. Syukurlah, alhamdulillah sekarang ada media TV yang sudah mau mengangkat berita ini. Padahal harapan saya sudah hampir putus. Tegas saya sekarang. Terus kejar dugaan penipuan-penipuan oleh YM yang masih sangat banyak terkait investasi dan lain-lain. Di antaranya kasus Mayafidi, nabung tanah, hotel isi, dan masih banyak lagi. Ada dari Wanapati. Saya berharap ada lawyer hebat yang mendampingi para korban agar kasus ini terbuka terang benderang. Semoga ada lawyer hebat bersedia berjuang bersama dengan para korban. Dari Ongko Joyo, Rudi Sanjaya. Capek dengerin berita seperti ini berbulan-bulan. Gak ada kesimpulan final dari penegak hukum. Gak ada tindakan sama sekali. Sepertinya enakan jadi maling di republik ini. Sahabat sekalian, tentu kita tidak boleh berputus asa untuk mencari dan mewujudkan keadilan di muka bumi. Tetapi memang bisa jadi kita akan kecewa dengan berbagai keputusan pengadilan yang ada, tetapi semangat untuk mewujudkan keadilan harus tetap ada pada diri kita. Episode kasus bisnis batubara yang para korban akan menuntut pengambilannya, bahkan juga bersiap untuk melakukan mubahalah, tentu akan menarik kalau kita ikuti lebih lanjut. Kita akan tahu siapa yang benar, siapa yang berbohong, dan saya yakin waktu juga nanti akan menunjukkan siapa yang akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengadilan di dunia memang sesuatu yang masih relatif dan tentu seperti kita maklum bisa dimainkan oleh sebuah kekuasaan atau bahkan oleh uang. Kita maklum keputusan pengadilan di dunia bisa jadi akan mengecewakan orang yang mencari keadilan, tetapi di akhirat tentu itulah keadilan sebenarnya akan didapat. Sahabat sekalian, semoga besok kepulangan Yusuf Mansur ke tanah air bisa memberikan sebuah harapan bagi para korban investasi atas bisnis yang digagasnya, dan kita berharap persoalan ini segera bisa selesai dan memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Demikian, sekiranya bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan SKS 21 semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan bahagia sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.